Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arin Putri Pitaloka dengan NIM C1B024035. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu mengenai penerapan konsep Total Quality Management atau TQM dalam sebuah perusahaan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, penting untuk kita memahami terlebih dahulu konsep Total Quality Management atau TQM. TQM adalah pendekatan manajemen yang menekankan bahwa kualitas harus menjadi tanggung jawab seluruh bagian organisasi dan dilakukan secara berkelanjutan. Dalam TQM, kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi juga dari proses yang terjadi di dalamnya. Selain itu, TQM juga menekankan pentingnya kepuasan pelanggan, perbaikan terus-menerus, serta komitmen jangka panjang dari manajemen. Jadi, bisa dikatakan bahwa TQM bukan hanya sekedar teknik, tetapi merupakan budaya yang harus diterapkan secara konsisten dalam organisasi. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam latar belakang perusahaan Lion Air. Lion Air merupakan salah satu maskapai penerbangan di Indonesia yang dikenal dengan harga tiket yang relatif terjangkau. Strategi ini membuat Lion Air mampu menjangkau banyak konsumen dan meningkatkan jumlah penumpang secara signifikan. Namun, di balik keberhasilan tersebut, Lion Air juga cukup sering mendapatkan keluhan dari pelanggan. Misalnya seperti keterlambatan penerbangan atau delay, serta pelayanan yang dinilai kurang konsisten. Jika dilihat secara sederhana, masalah ini mungkin dianggap sebagai hal biasa dalam operasional. Tetapi, jika terus terjadi berulang kali, sebenarnya hal ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengelolaan kualitasnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam analisis kegagalan implementasi TQM dalam perusahaan Lion Air. Jika kita kaitkan dengan konsep TQM, ada beberapa hal penting yang bisa kita analisis. Yang pertama, dalam TQM, kualitas tidak hanya dilihat dari hasil akhir, tetapi dari proses yang berlangsung di dalamnya. Ketika delay terjadi secara berulang, ini menandakan bahwa ada masalah dalam sistem operasional, bukan sekedar masalah sesaat. Artinya, proses yang ada belum berjalan secara optimal dan konsisten. Lanjut, yang kedua, TQM menekankan adanya perbaikan secara terus-menerus atau continuous improvement. Setiap masalah itu seharusnya dianalisis sampai ke akar penyebabnya, bukan hanya dianalisis di permukaannya saja. Namun, jika masalah yang masih sama sering terjadi, ini menunjukkan bahwa perbaikan yang dilakukan belum menyentuh inti dari permasalahan tersebut. Lanjut, yang ketiga, dalam TQM, pelanggan adalah fokus utama. Kepuasan pelanggan menjadi indikator utama dari kualitas layanan. Nah, ketika pelanggan itu masih sering mengeluh, itu berarti kualitas yang diberikan belum sepenuhnya menyentuh harapan mereka. Dan jika kondisi ini terus berlanjut, dampaknya bukan hanya pada kepuasan, tetapi juga pada kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam analisis peran kepemimpinan. Jika dianalisis lebih dalam, kondisi ini tidak bisa dilepaskan dari peran kepemimpinan dalam organisasi. Strategi yang perusahaan Lion Air terapkan lebih berfokus pada efisiensi biaya dan peningkatan jumlah penumpang. Dalam jangka pendek, strategi ini memang dapat meningkatkan keuntungan dan daya saing harga. Namun, jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas proses, maka akan muncul ketidakseimbangan antara kuantitas dan kualitas. Disinilah letak masalah utamanya. Kepemimpinan yang terlalu berorientasi pada hasil cepat cenderung melihat kualitas sebagai hal sekunder, bukan sebagai fondasi utama. Dan dalam pendekatan TQM, kualitas seharusnya menjadi bagian inti dari strategi, bukan hanya pelengkap. Akibatnya, keputusan yang diambil lebih bersifat jangka pendek dan kurang memperhatikan dampak jangka panjang terhadap kualitas layanan dari perusahaan Lion Air tersebut.
Nah, di sini saya juga akan menyampaikan dampak nyata dari permasalahan TQM di perusahaan Lion Air. Dalam proses penerbangan, ketika terjadi delay, penumpang tidak hanya mengalami kerugian waktu, tetapi juga bisa kehilangan kepercayaan terhadap layanan. Bahkan, dalam beberapa kasus, hal ini bisa mempengaruhi keputusan pelanggan untuk menggunakan lagi layanan tersebut di masa depan. Jadi, masalah kualitas ini sebenarnya tidak berhenti pada satu kejadian saja, tetapi bisa berdampak secara berkelanjutan terhadap citra dan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan Lion Air. Nah, saya juga memberikan solusi berdasarkan TQM untuk perusahaan Lion Air. Agar implementasi TQM dapat berjalan lebih optimal, perusahaan perlu melakukan beberapa perbaikan. Yang pertama, kualitas harus dijadikan sebagai bagian dari strategi utama, bukan hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, setiap masalah perlu dianalisis secara mendalam hingga ke akar penyebabnya, sehingga solusi yang diambil benar-benar efektif. Yang ketiga, perusahaan perlu membangun sistem perbaikan berkelanjutan, sehingga kualitas dapat terus ditingkatkan secara konsisten. Selain itu, kepemimpinan juga harus memiliki komitmen jangka panjang terhadap kualitas. Artinya, pemimpin tidak hanya berfokus pada keuntungan sesaat, tetapi juga pada berkelanjutan dan kepercayaan pelanggan terhadap perusahaan Lion Air tersebut. Nah, tidak terasa kita sudah sampai di ujung penyampaian materi. Jadi, dari analisis ini, kita bisa lihat bahwa keberhasilan TQM sangat bergantung pada pola pikir dan komitmen kepemimpinan. Jika perusahaan hanya berfokus pada hasil jangka pendek, maka kualitas akan sulit berkembang secara konsisten. Sebaliknya, jika kualitas dijadikan sebagai fondasi utama dan diperbaiki secara berkelanjutan, maka perusahaan tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga dapat membangun kepercayaan pelanggan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, kualitas bukan sesuatu yang bisa dicapai secara instan, tetapi harus dibangun melalui proses dan komitmen yang berkelanjutan. Baiklah, itulah penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai Total Quality Management dari perusahaan Lion Air. Apabila ada salah kata dan ucapan, saya mohon maaf. Semoga materi ini bisa membantu untuk lebih memahami tentang TQM. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.